Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat sempat. Begitu juga tidak kalah pentingnya, yaitu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali majelis ini, pertemuan ini, kajian ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang semoga semuanya dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun keimanan di dalam rumah tangga. Beberapa hari yang lalu kita telah membahas pentingnya iman kepada Allah, atau mensyukuri nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya iman, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada sembarang orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah akan memberikan keimanan hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana sabda Nabi SAW, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Dibagi rata. Sebaliknya, walakinnallaha la yu'til iman illa man ahabba. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang yang dipilih oleh Allah. Kecuali hanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan kecuali hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan ketika kita di dalam hati kita ada keimanan kepada Allah, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka dengan nikmat iman yang Allah berikan ke dalam hati kita sekalian, kita juga harus menjaga keimanan kita kepada Allah, merawat keimanan kita kepada Allah. Bukan hanya keimanan kita, tapi keimanan istri kita dijaga oleh suaminya. Keimanan anak-anaknya dijaga oleh ayahnya. Keimanan anak-anaknya dijaga oleh orang tuanya. Jangan sampai iman yang telah Allah karuniakan ke dalam hatinya, Allah tanamkan ke dalam hatinya, ada hidayah iman, kemudian tidak dijaga, dirawat, orang tuanya tidak merawat keimanan anaknya. Suami tidak merawat keimanan istrinya. Sebaliknya istri tidak juga ikut merawat, ikut andil merawat keimanan suami dan anak-anaknya. Atau seorang anak yang sudah paham ilmunya, yang sudah paham ilmu agama, tidak merawat keimanan orang tuanya, maka keimanan tersebut ketika tidak dirawat, tidak dijaga, tidak dipertahankan, maka keimanan itu semakin pudar, memudar, dan dikhawatirkan hilang keimanan dari dalam hati kita tanpa terasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu para hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam berumah tangga
Bukan hanya sekedar kita membangun secara fisik rumah. Bukan hanya kita membelanjakan fasilitas untuk rumah kita. Sofa, lemari es, AC, atau kipas angin, atau spring bed. Itu adalah hal-hal yang wajar, hal-hal yang mubah dibolehkan dalam syariat. Ya, selama tidak tabdzir, tidak boros, tidak israf, pemborosan. Ya. Selama dalam batasan wajar, maka itu dibolehkan. Orang beli kulkas karena memang butuh. Orang beli kasur, spring bed karena butuh. Ya. Dan itu hal yang lumrah dan wajar dan dibolehkan dalam syariat selama tidak tabdzir, mubadzir dan israf berlebih-lebihan. Tapi terkadang banyak di antara kaum muslimin yang lupa bahwasanya hidup di dunia itu bukan hanya membangun rumah tangganya dengan mengisi perabotan ya, fasilitas saja, tapi juga diperlukan membangun keimanan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Membangun keimanan di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah yang kita, istri kita dan anak-anak kita berada di dalamnya. Jadi bukan hanya membangun secara fisik saja, mengisi fisik semata saja dengan perabotan dan segala macamnya, tapi juga kita membangun isi, membangun keimanan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Maka dari itu para hamba Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara agar kita bisa membangun keimanan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membangun rumah tangga, membangun keimanan dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah jadikanlah rumah kita sebagai tempat zikrullah. Yang pertama, jadikanlah rumah kita sebagai tempat zikrullah, yaitu tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wa matsalul baitil ladzi la yudhkarullahu fihi matsalul hayyi wal mayyit." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang di dalamnya penghuninya, suami, istri, dan anak-anaknya senantiasa berzikir kepada Allah di dalam rumahnya, dan perumpamaan rumah yang di dalamnya penghuninya, suami, istri, dan anak-anaknya tidak berzikir kepada Allah, matsalul hayyi wal mayyit, itu sama saja seperti rumah yang hidup dan rumah yang mati. Perhatikan baik-baik para hamba Allah. Rasul mengibaratkan rumah yang hidup dengan penghuninya senantiasa berzikir kepada Allah. Sebaliknya rumah dianggap mati karena rumahnya, penghuni rumahnya tidak pernah berzikir kepada Allah. Jauh dari zikrullah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rumahnya yang ada zikir, oh ini rumah yang ada iman para hamba Allah. Sebaliknya rumah yang tidak ada zikrullah, rumah yang tidak dijadikan tempat sebagai zikrullah, mengingat Allah, maka rumah ini rumah yang mati, rumah yang kosong, rumah yang sunyi, mati dari keimanan. Maka cara yang pertama adalah menjadikan rumah kita sebagai tempat zikrullah. Ini cara yang pertama bagaimana kita membangun keimanan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Maka dari itu, mari kita senantiasa berzikir. Karena zikir itu ada 3 macam. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan. Ya, zikir dengan hati contohnya ya bersabar, ikhlas, ridho, tawakal, rendah hati. Ini zikir hati. Tafakkur, muhasabah, ini zikir hati. Zikir lisan ya subhanallah walhamdulillah,
wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Terus berzikir. Ini zikir lisan. Zikir perbuatan apa? Salat, zikir perbuatan. Ya. Berma'isyah, ini zikir perbuatan, tanggung jawab seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi keluarganya. Zikirnya seorang istri di rumah dengan cara apa? Zikir badannya ya dengan sholat di rumahnya jelas, berpuasa, haji, itu zikir badan. Ya. Zikrul abdan, zikir dengan badan. Badannya diajak untuk mengingat Allah dengan sholat. Kan badannya gerak, artinya badannya diajak berzikir. Dengan amal soleh, tolong menolong, membantu. Berarti apa? Mengajak badannya untuk berzikir kepada Allah. Ayo tolong itu orang itu. Berarti badannya diajak untuk berzikir. Mengingat Allah dengan cara menolong orang lain. Apalagi apa? Menolong suami. Suami menolong istri. Orang tua menolong anak-anaknya. Anak-anaknya menolong ketika anak-anaknya sudah mampu, sudah lapang rezekinya. Menolong orang tua yang mungkin ekonominya semakin kurang dan kurang. Maka mari kita berzikir kepada Allah. Ya, jangan sampai rumah kita diisi dengan mohon maaf musik. Ya, rumah kita diisi dengan dangdutan. Rumah kita diisi dengan hal-hal yang tidak manfaat. Malah bukan mendatangkan keimanan, malah justru mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ketika rumahnya penghuninya berzikir, ketika rumahnya penghuninya berzikir kepada Allah, malaikat masuk. Malaikat mengerumuni rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah. Sebaliknya ketika rumah yang dihiasi dengan musik, rumah yang dihiasi dengan dangdutan, non-stop 24 jam non-stop. Ya, musik full musik. Maka apa? Bukan malaikat yang datang, tapi malah justru musuh yang nyata bagi manusia, yaitu iblis dan para syaitan-syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ini cara yang pertama dalam kita, bagaimana cara kita membangun keimanan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kemudian cara yang kedua para hamba Allah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, bagaimana cara kita membangun keimanan di dalam rumah tangga kita masing-masing adalah, yang kedua adalah jadikanlah rumahmu sebagai kiblat. Kiblat di sini maksudnya adalah sebagai tempat ibadah, yaitu tempat sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 87. Ya. Yang kedua, jadikanlah rumahmu sebagai kiblat. Apa yang maksud kiblat? Jadikanlah rumahmu sebagai tempat ibadah, yaitu tempat sholat. Bermunajat, sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya Quran surat Yunus ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin." Waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikanlah rumahmu semuanya sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat di dalamnya. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Ibnu Katsir, sahabat Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Abdullah bin Abbas juga menafsirkan kiblatan. Jadikanlah rumahmu sebagai kiblat. Apa artinya kiblat? Maka sahabat Abdullah bin Abbas, yang beliau adalah sahabat ya, ahli tafsir di kalangan para sahabat, beliau menafsirkan kiblatan, tentunya penafsiran ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Dan jadikanlah rumahmu sebagai kiblat, ai wa umiru an yattakhidhuha masajid. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai masjid, tempat sujud.
Berarti tempat untuk sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penafsiran yang lain, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau juga menafsirkan an Ibrahim, dari Ibrahim, salah seorang ulama tabi'in, yang dimaksud dengan jadikanlah rumahmu sebagai kiblat adalah kanu khaifin, karena dahulu mereka merasa takut. Sehingga apa? Fa umiru, dan mereka diperintahkan oleh Allah an yusallu fi buyutihim, untuk mereka salat di dalam rumah-rumah mereka. Maka di sini rumah yang di dalamnya didirikan salat. Kecuali kalau laki-laki salat berjamaah wajib ke masjid. Ya, artinya apa? Untuk laki-laki salat di rumah ya salat sunnah. Salat duha, ya, salat lail, salat malam, ya, salat sunnah rawatibnya mungkin ketika memang jarak masjidnya dekat dengan rumahnya bisa pulang salat, ya, rawatibnya di rumah, ya, kemudian salat sunnah mutlak bisa. Tapi bagi muslimah, ya, di rumah, afdolnya di rumah salat, ya, sehingga apa? Ketika rumah yang di dalamnya diisi dengan sholat, suaminya sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat rawatib di rumahnya, istrinya juga sama, kemudian mengajak kepada anak-anaknya sholat duha, sholat malam, sholat sunnah lainnya, maka apa? Rumah tersebut ada iman para hamba Allah. Ada iman. Kenapa? Penghuninya mendirikan sholat di dalam rumahnya. Ya. Tapi kalau laki-laki sholat wajibnya di masjid berjamaah, laki-laki wajib, ya. Tapi untuk laki-laki sholat sunnah di rumah boleh. Memang sunnahnya di rumah. Lebih afdolnya kalau sholat sunnah di rumah. Tapi kalau sholat wajib, laki-laki wajib berjamaah ke masjid. Ya. Tapi sebaliknya rumah yang tidak ada penghuninya tidak mendirikan sholat, mengabaikan sholat, melalaikan sholat, bahkan memang sengaja meninggalkan sholat, maka rumahnya ini kosong dari iman. Ya, maka dari itu kita bisa menentukan, oh ini rumah yang ada iman. Kenapa? Karena penghuninya sholat di dalam rumahnya, sholat sunnah. Oh ini rumah yang tidak ada iman. Kenapa? Karena penghuninya nggak pernah sholat. Sholat wajib pun nggak sama sekali, apalagi sholat sunnah. Bagaimana mungkin sholat yang wajib saja tidak, apalagi sholat sunnah. Maka ini rumah yang kosong dari iman. Na'udzubillah min. Kemudian yang ketiga, para hamba Allah, ya, cara membangun keimanan, ya, di dalam rumah tangga kita yang ketiga adalah didiklah anggota keluarga dengan pendidikan keimanan. Ya, didiklah anggota keluarga dengan pendidikan iman. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari api neraka. Ini tugas yang sangat berat yang Allah bebankan kepada pundak suami. Maka bagi suami dan anak-anak, bantulah suaminya dan ayahnya untuk menyelesaikan, untuk bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat terkait tentang beban ini. Maka apa? Saling tolong menolong. Ya, ini pendidikan keimanan. Ya. Maka penafsiran qu anfusakum wa ahlikum naron, sahabat Ali radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, adibuhum wa'allimuhum. Wahai para suami, ajarkanlah adab kepada anak dan istrimu. Ajarkanlah ilmu kepada anak dan istrimu. Ajarkan adab kepada siapa? Maksud tentang apa? Adab kepada Allah. Ini yang paling utama, adab kepada Allah. Dengan apa? Adab sholat, ibadah, puasa Ramadan, menjaga hal-hal yang wajib. Kemudian adab kepada siapa? Adab kepada manusia. Wa'allimuhum, dan ajarkanlah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat, ilmu din, karena inilah jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju surganya Allah
Cukup dengan kita jalan di atas jalan para penuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di atas jalan para penuntut ilmu, niatannya menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Adanya pendidikan keimanan. Seorang suami mengingatkan kepada istrinya, "Wahai istriku, ayo kita sholat. Wahai istriku, wahai anak perempuanku, pakai jilbab." Karena Allah mewajibkan perempuan muslimah yang sudah balik untuk mengenakan jilbab, memakai jilbab. Sesuai syar'i, bukan jilbab-jilbab yang ngetren, bukan, tapi jilbab yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. "Wahai anak-anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya, wahai anak-anakku, janganlah engkau berbuat dolim. Wahai anak-anakku." Nah, ini namanya ketika ada proses saling mengingatkan satu sama lain. Suami menasihati istri, mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, menasihati suami, orang tua menasihati anaknya. Ketika anaknya sudah paham ilmu agama, memberikan nasihat dengan sopan santun kepada orang tuanya, maka inilah di dalam rumah ketika mereka satu sama lain saling mengingatkan, "Ayah, ayo kita sholat, sudah waktunya, sudah adzan, tinggalkan pekerjaannya. Wahai istriku, pakai jilbabmu. Wahai anak perempuan, pakai jilbabmu, tutup auratmu." Maka ini adanya pendidikan keimanan. Maka ketika rumah yang di dalamnya ada saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan terkait dengan kebenaran dan kesabaran. Oh, ini rumah yang ada iman. Kenapa? Suami istrinya saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, saling menasehati satu sama lain. Tapi berbeda dengan rumah yang kosong dari saling nasihat-nasihati. Apalagi sekarang HP semua, istrinya pegang HP, suaminya pegang HP, anak-anaknya pegang HP. Datang waktu sholat adzan, mengabaikan sholat semuanya. Masya Allah. Itulah rumah yang tidak ada pendidikan keimanan. Sehingga apa? Kosong dari iman. Maka jadikanlah rumah kita rumah yang di dalamnya ada nuansa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita membangun keimanan dengan mendidik anggota keluarga dengan pendidikan keimanan. Kemudian yang keempat, para hamba Allah, ya, cara bagaimana kita membangun keimanan di dalam rumah tangga kita. Yang keempat adalah memperhatikan adab-adab atau sunnah-sunnah yang disyariatkan berkaitan dengan rumah. Ya. Contoh misalkan terkait masuk rumah. Apa yang diwajibkan oleh Rasulullah? Apa yang disunahkan, dianjurkan? Apa? Ucapkan salam. Masuk rumah, baca doa. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ucapan assalamualaikum, masuk rumah, masuk kaki kanan, adab ini. Ya, Masya Allah. Gitu ya, mengucapkan salam, kemudian masuk rumah kaki kanan, baca doa. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Oh, ini rumah yang ada iman. Kenapa? Dia masuk rumah, penghuni rumahnya masuk rumah dengan berzikir kepada Allah. Jadi poin pertama oleh berzikir, gitu ya. Mengucapkan salam, membaca doa. Ya, mengucapkan salam dan membaca doa. Kemudian ketika sampai pun ketika kita masuk ke dalam rumah yang kosong, ya, itu juga disunahkan tetap mengucapkan salam. Cuma salamnya tidak assalamualaikum. Ketika kita misalkan masuk ke rumah yang kosong, tidak berpenghuni, ya, rumah yang kosong tidak berpenghuni, maka apa? Sebagai dalam sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasul bersabda, "Idza dakhalal baita ghairal maskun." Apabila kamu masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, artinya rumah kosong, apa yang kamu ucapkan? Falyaqul, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Masa para hamba Allah,
Ketika masuk rumah yang ada penghuninya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masuk rumah kosong, itu juga ada contoh, ada sunnah, ada petunjuk dari Nabi kita yang mulia. Apa ucapan salamnya? Ketika kita masuk ke rumah yang kosong, yang tidak berpenghuni, maka kita disunahkan untuk tetap mengucapkan salam. Cuma salamnya bukan Assalamualaikum warahmatullahi, tapi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, ini ucapan. Berarti ini orang yang beradab. Orang yang masuk dengan iman, rumah yang ada iman. Karena Pak memperhatikan adab-adab masuk rumah, ketika keluar rumah pun sama. Ya, membaca doa. Dengan baca doa apa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya. Simple. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Doa keluar rumah. Kemudian apa? Kata Nabi Muhammad SAW, yuqalu lahu, ketika seseorang muslim keluar rumah baca doa dengan doa tadi, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan mendapatkan doa malaikat atau akan didoakan malaikat. Yuqalulah, akan didoakan kepadanya, hudita, semoga kamu diberi petunjuk oleh Allah. Selama di luar rumah diberi petunjuk. Ketika dia baca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, maka didoakan malaikat itu orang yang baca doa tadi, hudita, semoga kamu diberi petunjuk selama di luar rumah. Jadi ketika keluar rumah diberi petunjuk oleh Allah. Yang halal, yang haram jangan diambil. Ya. Ini yang baik, yang buruk jangan. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah dengan bertawakal sebenarnya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, kufita, dicukupi oleh Allah. Semoga kamu dicukupi selama di luar rumah. Siapa yang berdoa keluar rumah, maka diberi petunjuk, dicukupi oleh Allah selama di luar rumah, wukita, dan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini doa yang sangat dahsyat para hamba Allah. Jangan pernah melupakan doa keluar rumah. Begitu juga masuk rumah juga sama. Keluar rumah jangan lupa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Didoakan oleh malaikat, diberi petunjuk, semoga kamu diberi petunjuk, kemudian dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah selama di luar rumah. Kemudian yang keempat, wa tanahha anhu syaitan. Maka syaitan akan menjauh darinya. Syaitan tidak akan berani mendekat menggodanya. Kenapa? Karena dia sudah bertawakal kepada Allah. Karena apa? Dia sudah diberi petunjuk, dicukupi oleh Allah dan dijaga. Bagaimana mungkin saya mau menggodanya? Kenapa? Karena sudah dijaga oleh Allah. Sudah diberi petunjuk, sudah dicukupi. Sehingga apa? Wa tanahha anhu syaitan. Syaitan tidak berani mendekat. Maka dari itu, para hamba Allah, amalkan doa keluar rumah ini. Kenapa? Karena doa ini sangat dahsyat manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan doa malaikat. Hudita, diberi petunjuk, dicukupi, wukita, dan dijaga oleh Allah, dan setan tidak akan berani mendekat kepada orang yang keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dan adab-adab yang lain terkait di rumah. Kemudian yang terakhir, yang kelima para hamba Allah adalah apa? Cara yang kelima membangun rumah tangga, membangun keimanan dalam rumah tangga kita adalah yaitu dengan kita para penghuni rumah, suami, istri dan anak-anaknya rutin membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah adalah surat pengusir syaitan. Rutin membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah adalah surat pengusir syaitan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumahmu seperti kuburan. Ini rumah yang kuburan, rumah yang sepi. Kenapa?
Rumah yang sepi apa? Karena tidak ada zikir, karena tidak ada sholat, karena tidak ada tawasau bil haq wa tawasau bil haqi. Karena sebagai yang tadi saya sebutkan, ya. Ini rumah yang sepi, ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kalian sepi seperti kuburan. Hening, sunyi, tidak ada sholat, tidak ada zikir, sepi kayak kuburan. Maka semewah apapun rumah yang dibangun dengan harta yang melimpah, ketika kosong dari sholat, ketika rumahnya kosong dari lantunan ayat suci Al-Quran, penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran, kosong dari zikrullah, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, maka itu rumah yang mati, rumah yang layaknya seperti kuburan. Maka janganlah kita menjadikan rumah kita seperti kuburan para hamba Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, inna syaitana yanfiru minal bait. Sesungguhnya syaitan akan lari terbirit-birit kabur dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dahsyat para hamba Allah. Maka apa? Rutinkan di dalam rumah Anda sekalian membaca surat Al-Baqarah. Suaminya, istrinya, anak-anaknya diajak. Kalau bisa bersama-sama surat Al-Baqarah. Ya. Mungkin bisa semalam 10 ayat, terus rutin. Habis itu balik lagi. Habis selesai Al-Baqarah, balik lagi terus. Ini menjadi program harian. Ya. Mungkin 1 lembar, malam pagi 1 lembar, terus malam 1 lembar. Boleh, terserah. Yang penting apa? Setiap hari usahakan ya di rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Pak Ustaz, tapi saya punya target tadarus harian, juz-juzan. Ya, silakan tetap lanjutkan tadarus Anda yang sudah sampai Al-Hijr, yang sudah sampai juz 15 juga. Tetap lanjutkan, tapi ini jadi program juga. Ya, membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya setan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, kita baca dari awal 10 ayat boleh, besok lagi 10 ayat, atau pagi habis subuh 10 ayat, nanti sebelum tidur 10 ayat, terus rutin. Nanti kalau selesai balik lagi dari ayat pertama lagi terus, jadi program rutinan harian. Maka insya Allah rumah kita terlindungi dari setan. Kenapa? Ketika setan masuk rumah, membisikkan kepada suami untuk mengucapkan kalimat cerai. Ketika setan masuk ke dalam rumah, membisikkan kepada istri untuk mengucapkan kalimat cerai. Nah, ini yang menjadi masalah, berantem. Hanya perkara sepele, kemudian berantem, menjadi besar. Siapa yang membawa ini? Menjadikan siapa? Setan para hamba Allah. Makanya itu para hamba Allah, rutinkan membaca surat Al-Baqarah. Ya, jadi inilah 5 cara bagaimana kita membangun keimanan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, agar kita senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.